Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton semua, sekalian ibu, bapak, dan guru, para dosen sekalian, para mahasiswa, dan teman-teman sekalian. Saya ingin menunjukkan terkait tools yang dimana berguna untuk menganalitik sebuah jaringan ya. Dalam hal ini di bidang di layer aplikasi, yaitu saya menggunakan Cloudflare ya. Cloudflare ini merupakan tools DNS management, tetapi dia ada fitur yang namanya monitoring. Gitu. Jadi kita membuat sebuah site ya, sebuah website. Nah di situ kita mengelola domain server kita di Cloudflare ini. Nah, kenapa saya menunjukkan Cloudflare ini sebagai tools monitoring terhadap layar aplikasi kita di dalam jaringan? Karena di dalam Cloudflare ini banyak hal yang ditunjukkan gitu ya. Di antaranya dia ada pengelolaan site, jadi semua bisa menambahkan dan menghapus website kita yang ada di Cloudflare ini. Nah, salah satunya saya ada website yang sedang aktif, yaitu sanjari.id, di mana ini adalah portfolio web saya sendiri. Ini hanya statis saja karena kita ingin melihat dari kualitas Cloudflare ini. Nah, di sini dari site kita ada yang namanya kunjungan ya, kayak unique visitors, request dalam ada ya, ada kantonnya, ada jumlahnya di sini ya, ada grafiknya ya. Nah, ini disebut karena ini menampilkan beberapa data yang berguna buat kita, yaitu untuk monitoring jaringan ya, di mana ada siapa yang mengunjungin ini ada data uniknya ya. Terus ada total request-nya, dana cache-nya, ada bandwidth-nya yang ada di sini ya. Nah, kalau lebih jauh lagi di analitik ini ada banyak ya. Nah, di sini ada trafficnya, request-nya ya, web traffic-nya ada request, bandwidth, sama users ya. Nah, request ini, nah kelihatan ya ada beberapa negara ya. Ini paling banyak di United States, yaitu di Amerika, gitu ya. Ini yang paling banyak. Ini. Karena website saya sepi, jadi ya, hanya bisa diakses oleh orang luar gitu ya. Yang di sini ada country-nya. Nah, ini bandwidth-nya kelihatan ya, ini bandwidth yang ini aktif cukup tinggi. Ada 168 kilobyte ya. Nah, ini selama 24 jam. Kalau misalkan 30 hari ke belakang, nah ini banyak ya yang mengunjungi. Walaupun sepi ya, kalau yang ini, kalau ini kan hanya orang luar aja, yang Indonesia nggak ada gitu. Apa ya, sejarah tadi nggak ada minat ya. Nah, ini visitors. Nah, ini kebanyakan di Amerika ya semuanya. Oke. Nah, dari segi traffic ada juga security, ada security management gitu ya. Di situ ada kita kelihatan SSL yang aktif, yang menggunakan TSL ternyata 25% ya. Ini banyak overview di situ. Nah, terus performance. Ada performance di sini, ada firmware ya, ada origin response time. Nah, ada client HTTP menggunakan ini ada 3 versi, HTTP versi 1, HTTP versi 2 ya. Terus ada DB. Ada yang by geography. Nah, ini banyak ya. Nah, ada DNS sendiri. Ini adalah pengelolaan terhadap DNS kita. Nah, ada lagi analitik untuk workers, version request, bandwidth-nya, ada data status code gitu ya. Kita kelihatan ke endpoint yang kelihatan. Ini kita dari last month. Nah, ini berapa request. Kalau misalkan kita membuat endpoint atau API gitu bisa di sini kelihatannya.
endpoint yang kita buatkan. Nah, di sini ada tools manajemen DNS ya, di mana topik yang ditunjukkan oleh Clover ini adalah DNS management. Nah, di sini ada SSL configuration ya. Jadi ada security-nya di situ. Lalu ya di sini ada sertifikat dari SSL. Nah, ini ada generate client SSL, bisa juga dibuatkan di sini. Ada origin server. Nah, di sini membuat ya, kan ada SSL itu ada secret key sama public key. Ini ada configuration di sini. Ada host name. Dan di sini ada pengaturan firewall di sini. Dan banyak yang dipakai firewallnya. Manage rules. Ada firewall rules. Ada bots. Ada DOS. Nah, DOS ini sebenarnya bentuk mengantisipasi request di DOS ini yang request 1 detik banyak ya. Ada tools lain yang kita ini bisa tunjukkan di sini. Dan di sini banyak hal ya, dari akses juga ada. Ini lalu ada speed, kita lihat speed. Nah, kita lihat loading dari ada cache ya, sorry. Yang paling penting sih di ini ya, di analitik tadi ya, untuk monitoring tools. Lalu ada customisasi dari layer app ya sendiri. Ada app. Nah, itu dari segi kelebihan di Cloudflare itu sendiri ya. Nah, ada biasanya di sini biar install ya kayak WordPress itu bisa. Nah, ada caranya untuk kita menggunakan Cloudflare ini ya. Kita bisa mengunjungi website resminya Cloudflare ya, yaitu Get Started with Cloudflare ya. Jadi untuk awal kita menggunakan Cloudflare ini gitu. Bagaimana sih? Kalau saya ya, karena saya nggak bisa nunjukin lagi, karena yang senja.id ini saya apa namanya? Nah, ini bisa menambahkan site. Sekarang saya menambahkan site. Nah, misalkan saya masukin domain apa gitu di sini. Misalkan sanjari.dev gitu. Nah, sanjari.dev udah di situ. Lalu setelah itu hubungkan ya name servernya. Kalau misalkan di sini sanjari.id itu bisa diakses di ini name server ya, name server. Nah, di sini masukin name server 1 dan name server 2-nya yang telah dikasih oleh Cloudflare itu sendiri. Jadi domain-domain kita udah redirect ke Cloudflare kita. Jadi kita menyerahkan domain kita menggunakan Cloudflare. Nah, setelah itu udah antara Cloudflare dan domain name server itu udah nyambung. Nah, kita menyambungkan dari server kita ke Cloudflare. Jadi ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu menghubungkan antara Cloudflare dengan domain klien kita. Setelah terhubung, baru deh kita menghubungkan antar Cloudflare dengan VPS ya, atau server kita. Nah, dalam hal ini diatur oleh DNS Management ya. Misalkan saja ini sanjari.id, ini DNS Managementnya itu di sini. Nah, di sini ada IP ya, IP yang kita gunakan, gitu. Server kita gitu. Nah, sanjari.id ini sendiri dari server ini gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.